Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 7 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Allah dan Media. Allah dan Media. Firman Tuhan terambil dalam Habakuk pasal yang kedua ayat 19 sampai ke-20. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, untuk kami bisa dekat dengan Tuhan, untuk kami bisa menyembah dengan Tuhan, untuk kami bisa memuji Engkau, kami membutuhkan seringkali media-media, namun media tidak menggantikan Tuhan yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah tema yang cukup menarik, yaitu Allah dan media. Apa yang dimaksud dengan Allah dan media? Kita memahami bahwa Allah tidak terlihat, Allah tidak terdengar suaranya. Sekalipun di dalam perjanjian lama Allah bisa menampakkan diri dalam bentuk malaikat, dalam bentuk suara yang berbicara, baik kepada Abraham, baik kepada Samuel, baik kepada kemudian Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Allah bisa datang dalam mimpi. Dan Allah bisa berbicara lewat nabi-nabi yang terjadi, lewat hakim-hakim, lewat raja-raja di zaman perjanjian lama. Namun sesungguhnya bahwa Allah memang bukanlah materi, Allah bukanlah bendani, Allah bukanlah patung, Allah bukanlah kayu yang sebagaimana firman Tuhan katakan, Allah juga bukan emas dan perak. Firman Tuhan berkata apa? Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Apa yang disebutkan di dalam ayat 19 itu berbicara tentang media. Kita di dalam berdoa kita membutuhkan media, mungkin foto Tuhan Yesus, mungkin salib, itu media. Media-media tersebut pada dasarnya adalah hanya sebuah perwakilan. Karena kalau kita berbicara tentang media di alam semesta pun, itu menceritakan tentang penyembahan kita kepada Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan tentang pekerjaan-pekerjaannya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan, seringkali keberadaan Allah itu diungkapkan di dalam media-media. Bahwa Yesus itu seperti pokok anggur, Yesus itu disebut sebagai air hidup, roti hidup, pintu kedomba-dombaan. Yesus itu adalah gembala, seperti gada dan tongkat yang menyaga, itu adalah media. Dan Yesus dikatakan adalah terang yang sesungguhnya, akulah terang dunia. Kalau terang berbicara, itu kaitannya dengan apa yang ada di alam semesta ini. Kalau siang hari itu diwakilkan oleh matahari, kalau malam hari diwakili oleh bintang dan bulan. Tetapi matahari bukan Tuhan, bulan bintang bukan Tuhan, salib bukan Tuhan. Semua media-media tersebut itu bukan Tuhan. Alkitab mencatat Kristus itu adalah anak domba yang disembelih. Tapi jangan menjadikan domba kemudian menjadi Yesus. Karena itu media. Media yang menggambarkan tentang keberadaan Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Bahkan kita belajar tentang bahwa kasih Allah itu berlimpah sedemikian luar biasa, yang jumlahnya itu tidak bisa dihitung dengan pasir. Sehingga sewaktu kita melihat butiran pasir, itu media. Media menggambarkan tentang kasih Allah yang luar biasa, berkat Allah yang tidak terhitung jumlahnya, anak cucu yang jumlahnya banyak yang dijanjikan oleh Allah. Dari mulai zaman Abraham, Ishak, dan Yakub, dan sekarang terbukti. Tatkala saya bertanya kepada sahabat seperjalanan, berapa jumlah rakyat manusia di dalam dunia ini? Dulu 5 miliar, mungkin sekarang sudah 6 miliar. Dan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bagaimana? Jadi jumlahnya memang sangat banyak. Aku akan memberikan kepadamu keturunan, jumlahnya itu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Jadi artinya sahabat seperjalanan, media-media tersebut itu jangan sekali-kali tergoda untuk digantikan. Kita tahu dengan jelas bagaimana perjalanan bangsa Israel.
Tatkala dia kecewa kepada Allah, dia tidak sabar, dia membangun itu lembu emas, lalu disembahnya. Sedemikian rupa. Ada kitab Taurat, 10 hukum Taurat yang dituliskan oleh Tuhan dan diberikan kepada Musa. Kalau itu ada dalam bentuk batu, misalkan saat ini ada, kadang-kadang bisa berbahaya. Orang akan berduyun-duyun melihat 2 loh batu yang berisi Taurat, bahkan bisa disembah. Kuburnya Yesus bisa disembah. Kalau kemudian kain kafan Yesus dan salib Yesus, kalau bisa diawetkan salibnya itu lalu masih ada, jangan-jangan itu pun disembah. Tetapi semuanya itu adalah media. Media itu tidak boleh menggantikan Tuhan. Jadi jangan merasa kalau kita tidak pegang salib, lalu iman kita jadi goyah. Karena imanmu bukan bergantung salib dalam bentuk kayu, tapi imanmu bergantung kepada Kristus yang pernah tersalib untuk kita semua. Maka semuanya itu adalah media. Media pada dasarnya itu akan sangat menolong. Karena memang hidup manusia itu diikat oleh indera. Kita diikat oleh mata yang melihat, suara yang mendengar, kemudian penciuman. Oleh sebab itu tidak heran dalam perjanjian lama, biarlah kita menjadi dupa yang harum buat Tuhan. Emas, kemenyan, dan mur. Kemenyan dan mur itu dipakai untuk sebuah persembahan yang diberikan kepada Allah. Itu pun media, menggambarkan seluruh yang harum, seluruh yang wangi, seluruh yang baik, seluruh yang benar. Itu harus dipersembahkan kepada Allah. Itu media. Tetapi media harus disikapi dengan hati-hati. Jangan kemudian disembah. Jangan kemudian kalau lewat media itu seakan-akan baru ada kuasa Allah yang mengalir di dalamnya. Sebagaimana rasul di zaman Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan dengan sapu tangan. Kalau sapu tangan itu masih ada, mungkin disembah saat ini. Dan itu semuanya adalah media. Biarlah apa yang firman Tuhan katakan pada saat ini dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat 19 sampai ke-20 dikatakan, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan sepotong dan sebuah batu bisu, bangunlah, masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita terus belajar bertumbuh, karena ada kebiasaan-kebiasaan sebagian orang yang terlalu mengagungkan media, mengagungkan simbol-simbol, bahkan mungkin juga pakaian-pakaian tertentu. Kalau kita berpakaian seperti orang Yahudi, jumbanya panjang, ada kerincing di bawahnya, lalu seakan-akan kita menjadi lebih rohani. Maka media-media tersebut pada dasarnya adalah alat bantu yang membuat kita bisa lebih dekat dengan Allah. Tervisualisasi, teraudiosi. Kita mendengar suara. Kenapa kita dengarkan khotbah? Kenapa firman Tuhan disampaikan oleh para pendeta? Itu media. Hamba Tuhan pendeta itu hanya alat di tangan Tuhan menyampaikan suara Tuhan, tetapi suara pendeta tersebut bukanlah suara Tuhan. Jadi jangan diganti-ganti, jangan diubah-ubah. Suara Allah tetaplah suara Allah, tetapi suara manusia lewat para rohaniawan dan hamba Tuhan, mereka hanya media, mereka hanya alat di tangan Tuhan. Mari kita terus bertumbuh semakin dewasa dalam pemahaman kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar tentang Allah dan media. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, sembahlah pujilah Allah dengan roh dan kebenaran, bukan dengan media dan diutamakan melebihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.